Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herani dengan NIM 212118. Di sini saya akan membahas materi tentang zakat. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian zakat. Zakat secara bahasa adalah berarti berkembang dan bertambah. Dan zakat juga bermakna berarti bersih atau suci. Dan sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak-anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayang kepada ibu bapaknya. Terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 81. Nah, sedangkan zakat menurut istilah adalah mengeluarkan harta tertentu dengan cara tertentu yang diwajibkan setelah mencapai 1 tahun atau mencapai nisab. Nah, jadi maksud dari pengertian zakat ini adalah setiap muslim wajib memberikan zakat apabila sudah mencapai haul atau nisabnya, dan tata cara itu sesuai dengan ketentuan dan yang telah ketentuan hukum caranya tersebut. Nah, yang kedua yaitu macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat yang wajib dilakukan dan berasal dari harta benda miliknya. Jadi maksudnya adalah zakat mal ini adalah dikeluarkan dari harta benda milik seseorang tersebut. Contohnya seperti emas dan perak, hewan ternak, pertanian atau tanaman, harta dagangan, barang tambang. Nah, yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebab berakhirnya bulan Ramadan. Nah, jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim tanda berakhirnya bulan Ramadan tersebut. Nah, syaratnya itu pertama Islam, merdeka dan mampu mengeluarkan zakat. Nah, masuk ke selanjutnya yaitu hewan ternak. Nah, kalau seseorang tersebut tidak mampu mengeluarkan zakatnya dengan berupa uang, bisa dia mengeluarkan zakat itu dalam berupa hewan ternak. Contoh yang bisa dijadikan hewan ternak itu adalah seperti unta, kambing, atau sapi. Nah, selanjutnya itu ketentuan zakat dalam hukum Islam. Jadi ketentuannya kalau zakat fitrah adalah ditunaikan pada bulan Ramadan, dan besarnya itu besarannya berkisar 2,5 kg sampai 3,5 liter atau 3,5 liter. Nah, yang kedua itu zakat mal, yaitu zakat harta seorang sudah mencapai haul atau nisabnya. Zakat yang dikeluarkan zakat mal ini adalah berkisar 2,5% dari jumlah hartanya. Nah, jadi dia wajib mengeluarkan sebagian hartanya sebesar 2,5%. Nah, masuk ke materi selanjutnya itu peraturan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Terdapat di dalam yang pertama yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dimana mewajibkan muzaki atau pemberi zakat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas atau Lembaga Amil Zakat atau LAS. Nah, yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimana itu pengaturan lebih rinci mengenai tugas dan wewenang atau LAS tersebut. Nah, yang ketiga itu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah tersebut, yang dimana itu mengatur jenis-jenis harta yang wajib dilakukan zakatnya. Nah, jadi dalam undang-undang juga terdapat pengelolaan zakatnya itu terdapat dalam tiga bentuk undang-undang dasar atau ya 3 pasalnya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23, yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 14, yang ketiga itu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, itu materi terakhir
yang dimana yaitu ketentuan nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Nafkah itu adalah nafkah yang wajib diberikan oleh ke kepada istri, yang diberikan oleh suami kepada istri, yang itu jumlah nafkah itu sesuaikan dengan kemampuan suaminya. Jadi nafkah itu wajib diberikan kepada suami karena itulah kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami. Nah, yang kedua itu sedekah. Sedekah adalah harta yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, tidak ada ketentuan wajib tergantung pada keikhlasan dan kemampuan pemberi. Nah, jadi maksud sedekah itu adalah seseorang yang memberikan hartanya kepada seseorang atau ke tempat umum yang dimana itu gunanya untuk untuk digunakan untuk keperluan umum. Nah, jadi itu termasuk dengan sedekah. Dia bebas atau bisa menentukan berapa besar harga atau berapa besar sedekah yang dia berikan kepada seseorang tersebut atau ke tempat orang-orang yang membutuhkan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu hibah. Hibah itu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan. Jadi hibah itu adalah pemberian seseorang di mana itu ikhlas memberinya dan dia tidak berharap mendapat imbalan dari apa yang dia berikan tersebut. Itu dinamakan dengan hibah. Yang keempat itu hadiah itu adalah sebagai ucapan rasa syukur kita atau sebagai rasa ucapan selamat kita kepada seseorang atas apa yang dia raih atau dia peroleh. Dan itu hadiah itu adalah sebagai ucapan penghargaan kita kepada seseorang. Yang kelima yaitu wakaf. Wakaf itu menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diinfakkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Nah, jadi maksudnya adalah wakaf itu adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang manfaatnya bisa digunakan oleh orang tersebut dalam waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingan orang tersebut, dan bisa juga untuk kepentingan ibadah atau keperluan ibadah dan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Nah, itulah pengertian dari wakaf tersebut. Nah jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah zakat itu adalah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila dia itu telah mencapai haul atau nisabnya. Yang kedua itu macam zakat itu terbagi jadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal itu dikeluarkan oleh berupa benda. Kalau zakat fitrah itu yang berupa uang, di mana itu wajib dilakukan oleh setiap muslim tanda berakhirnya bulan Ramadan. Nah, yang kedua yaitu apabila seorang tidak bisa melakukan zakat dengan berupa uang, bisa melakukannya dengan hewan ternak, contohnya seperti unta, kambing atau sapi. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum zakat itu dalam Islam. Ketentuan zakatnya itu kalau zakat fitrah besarnya 2,5 kg atau 3,5 liter. Kalau zakat mal dikeluarkannya 2,5% dari jumlah hartanya. Zakat mal itu dia bisa melakukan zakat mal apabila harta itu sudah mencapai haul atau nisabnya. Nah, selanjutnya itu peraturan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Yang ketiga itu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Nah, jadi pengelolaan zakat itu terdapat dalam undang-undang. Jadi tidak sembarang dia bisa mengeluarkan zakat atau mengambil zakat tersebut. Nah, selanjutnya itu
ketentuan nafkah, sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Nah, jadi dari yang saya jelaskan tadi, itu nafkah itu adalah infak nafkah yang diberikan suami kepada istrinya, dan itu wajib diberikan kepada istri karena itu adalah tanggung jawab kepada suami kepada istri. Kalau sedekah itu adalah harta kita yang kita berikan kepada seseorang tanpa untuk yang gunanya untuk kemaslahatan umum, yang digunakan untuk khalayak banyak. Kalau hibah itu adalah pemberian sukarela tanpa dia mengharapkan imbalan. Jadi dia ikhlas membagikan harta itu tanpa mengharapkan imbalan dari seseorang. Kalau hadiah itu adalah rasa bersyukur kita atau ucap penghargaan kita kepada seseorang atas apa yang dia raih. Contohnya seperti dia mendapat ranking 1 dalam sekolahnya, ucap dengan sebagai rasa terima kasih atau sebagai rasa penghargaan kepada dirinya, kita berilah hadiah kepada dia supaya dia bisa merasa bahagia dan bisa menyenangkan hati orang tersebut. Nah, kalau wakaf itu adalah harta benda miliknya yang manfaatnya bisa selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, dan gunanya untuk keperluan ibadah atau keperluan masyarakat umum. Nah, sampai sinilah pembelajaran kita hari ini atau pembahasan yang saya sampaikan. Kalau ada kata saya salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.